Ya, Marvelous, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk. Oke, Om Didi nih, kalau misalnya tadi kita membahas tentang budaya, banyak banget yang udah kita bahas tadi, budaya, tari cross gender, terus juga tarian dui muka. Nah, tadi juga sempat bahas tentang Latih Challenge. Menurut Om Didi nih, sebetulnya Latih Challenge itu kan bisa dibilang salah satu contoh apa ya, mungkin cara generasi muda untuk memperkenalkan budaya. Ya, walaupun mungkin dengan caranya dengan membuat lagu. Nah, kalau misalkan menurut Om Didi sendiri gimana sih selain dengan lagu, cara generasi muda nih untuk terus melestarikan budaya di Indonesia ini seperti apa? Ya, banyak cara ya. Dengan tari juga bisa kan? Seperti yang program Indonesia Menari, kan ada kan? Yang sering di mall-mall apa itu loh, kan ada kan Indonesia Menari. Kalau nggak salah sudah tahun keberapa itu diadakan. Nah itu kan salah satu usaha juga untuk mengenalkan tentang keberagaman kesenian di Indonesia. Jadi ternyata kalau dari pengalaman saya keliling kemana-mana ke daerah, dari banyak daerah, itu masih ada kok di daerah-daerah itu yang menggemari seni tari. Cuman yang masih perlu diluruskan adalah orang tua kebanyakan kalau anaknya laki-laki ingin menari, itu pasti tidak boleh. Karena kesannya nanti kamu jadi banci, ini itu. Nah itu ya, hal semacam itu yang sebenarnya masih terjadi di masyarakat luas kita. Nah orang tua ini kan juga jangan istilahnya sebagai penari jangan dianggap remeh. Saat ini mantan mahasiswa saya atau penari-penari yang lulusan dari ISI itu sekarang pada bekerja di kedutaan Indonesia di luar negeri. Berarti kan profesinya kan sangat-sangat istilahnya itu bukan profesi yang memalukan lagi, justru sangat bergengsi kan, bisa ke luar negeri. Apalagi bisa mempunyai grup yang profesional, bisa diundang ke luar negeri, mendapatkan dua hal. Satu, mendapatkan finansial yang bagus, jelas dari segi ekonomi. Di sisi lain dia memperkenalkan seni budaya Indonesia. Itu kan membanggakan, karena bisa mewakili, mengharumkan negara. Itu kan merupakan kontribusi kita terhadap negara Indonesia. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan. Sementara ini kan orang tua pasti kan pinginnya anaknya jadi dokter, jadi yang ya boleh sih. Cuman kalau misalnya dari kecil anak itu sudah kelihatan kok. Dia punya bakat seni nggak, itu bisa terlihat dari kecil. Kalau sampai dia itu tidak tersalur bakatnya, bisa jadi nanti waktu besarnya bisa jadi mungkin salah langkah atau jadi kecewa atau frustasi atau gimana malah nggak sukses, bisa jadi loh ya. Kan harusnya kalau punya anak yang berbakat seni disalurkan. Ya, kalau perlu sekolahkan ke luar negeri sekalian deh. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Segala sesuatu itu kalau kita tanggung nggak akan jadi. Misalnya di luar negeri, disekolahkan di sekolah yang memang bergengsi gitu, pasti akan berkembang. Tapi kalau kita bicara seni ya jangan lupa, kita membekali dengan seni tradisi, itu yang merupakan identitas bangsa yang tadi saya jelaskan itu. Supaya kita lebih bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah sekarang kalau nggak ada generasi muda yang mencintai seni tradisi, siapa yang mau melestarikan? Benar nggak? Ya kan? Makanya saya menghimbau kepada orang tua yang punya anak laki-laki terutama. Kalau perempuan aja masih oke deh, nggak punya masalah. Tapi kalau anaknya laki-laki kepengen belajar seni, ya didukung. Misalnya nggak harus jadi penari yang bagus, dia jadi manajer kan boleh, ya kan? Dia menjadi seorang manajer tapi yang mengerti tentang seni, jadi bisa menjadi manajer kesenian yang sangat-sangat bagus kan begitu, yang profesional. Oke, nah kalau misalnya tadi juga udah sempat disebut bahwa kita nih melestarikan terus budaya Indonesia dari generasi muda. Kalau misalkan dukungan pemerintah sendiri, menurut Om Didi saat ini seperti apa untuk melestarikan budaya Indonesia, baik dari seni tari atau banyak hal lah gitu. Kalau dukungan pemerintah sendiri seperti apa? Saat ini cukup bagus. Perhatiannya terhadap seni budaya sangat-sangat bagus. Karena saya merasakan sendiri. Memang ada kalanya dulu zaman Pak Harto saya menjadi penari istana, ya. Jadi waktu itu cukup bagus juga. Karena ada Pak Sampurno almarhum, yang beliau adalah GM-nya Taman Mini, ya. Beliau kan seniman juga. Nah, semua tergantung dari pejabat yang di atas sana-sana. Kalau pejabat yang di atasnya sana itu juga peduli terhadap seni budaya, ya seni budayanya hidup.
Tapi kalau pejabat yang di atas nggak peduli ya nggak akan hidup seni budayanya, benar nggak? Ya kan? Tapi kan ada kalanya di periode saya kan udah ngalami presiden dari zaman Pak Presiden Soeharto sampai sekarang sudah berapa presiden. Nah, setiap presiden kan punya istilahnya aturan yang berbeda-beda. Dan bagaimana kepedulian terhadap seni budaya kan juga beda-beda. Nah itu. Tapi saya sekarang ini merasakan seperti kemarin begitu ada COVID, kemudian dari Dirjen Kebudayaan responnya cukup bagus, cepat sekali. Nah, gitu. Kemudian muncul gelar maestro dan sebagainya kan di akhir-akhir ini. Ya, zaman saya dulu masih belajar tari ke tokoh-tokoh sepuh yang sudah almarhum, mereka belum mengalami ada gelar maestro, belum ada yang memperhatikan, ya kan? Saya itu masih ingat kok, saya diajak Pak Indus Wanda dengan beberapa teman, ada Mbak Ratna Riantiano dan beberapa teman lagi, itu kita yang peduli terhadap seniman-seniman, kalau sekarang disebut maestro ya, seniman-seniman tua dari daerah yang sebenarnya dia memang piawai, itu kita patungan untuk membantu hidupnya mereka. Ada yang rumahnya roboh karena ketahuan karena dia maestro salah satu seni di satu daerah, langsung kita patungan, kita urunan uang bantu untuk membangunkan rumahnya yang hanya rumah sederhana gitu. Nah, semacam gitu. Dulu belum ada perhatian pemerintah memang. Mengakses gitu susahnya setengah mati. Tapi sekarang sudah bagus. Semakin baik ya pemerintah untuk mendukung para budaya dan seniman-seniman untuk melestarikan budaya Indonesia ya. Yang sekarang ini sudah ya apa istilahnya pejabatnya memang benar-benar menyadari pentingnya seni budaya untuk identitas bangsa. Oke, nah ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia, kira-kira apa sih yang harus atau yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia dan supaya nggak luntur ditelan oleh zaman? Gimana Dan sebenarnya di depan tadi kan bahasan kita sudah mengarah ke sana ya. Jadi apa yang sudah saya ceritakan di depan itu sebenarnya sudah bisa istilahnya sudah bisa dicerna, dan intinya adalah bagaimana melestarikan budaya itu. Paling tidak kita harus mengenal keberagaman, ya. Sehingga pada waktu kita mengenal tentang keberagaman Indonesia, kita punya kepekaan rasa, saling menghargai, itu kemudian kita akan tertarik, akan melestarikan. Tapi kalau kita tahu aja enggak, ya sudah, ya kan, nggak ngerti gimana hebatnya Indonesia, gimana diversity-nya Indonesia, ya kan, gimana, seni budayanya itu luar biasa kok beragamnya kan. Kalau kita nggak paham ya, yang diketahui hanya itu aja ya wes selesai, ya kan. Makanya dengan membaca, apalagi sekarang ada sosmed kan, dimanfaatin sebaiknya dong teknologi supaya kita semakin aware ya. Oh iya benar nggak sih tadi yang kita obrolkan itu misalnya gitu. Penting nggak sih, benar nggak sih kalau budaya itu membentuk karakter bangsa? Buktikan dulu, riset. Nah, banyak orang pinter kok sekarang ini enggak. Omongan saya benar nggak? Buktikan dulu, ya toh. Karena saya banyak mendidik juga. Saya punya banyak murid. Salah satu bisa saya ceritakan, punya murid cewek tapi maskulin, dia naik pohon berkelahi gitu. Akhirnya apa? Waktu kecil dia dimasukkan ke sanggar saya. Di sanggar saya dia bisa berubah jadi feminin, jadi gimana dia menari putih sampai dia sekarang jadi ibu rumah tangga, anaknya udah 2. Nah, begitu itu loh. Jadi kan sebenarnya belajar seni budaya itu punya manfaat yang banyak, ya kan? Gitu. Oke, Om Didi makasih banyak atas waktunya. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu seniman yang luar biasa sih. Karena aku udah tahu Om udah lumayan dari kecil dari TV. Bisa ngobrol langsung kayak gini tuh seneng banget. Terima kasih ya Om Didi ya atas waktunya. Ya. Sukses terus untuk Om Didi. Semoga terus bisa melestarikan budaya-budaya Indonesia dan juga mungkin turun-temurun nih, mungkin bisa ke generasi-generasi yang lainnya untuk melanjutkan, terus meneruskan, mewarisi budaya Indonesia supaya nggak terkikis oleh zaman. Terima kasih atas waktunya Om Didi, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Oke, dan Smart Viewers, setelah tadi perbincangan saya bersama Om Didi Ninitowo dan adik kata saya Viana Aninita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.